bersama. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur atas sepanjang hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikannya kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan kuasa atas mereka, dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Salam, selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik murid sekolah minggu kelas Indria Gereja Baptis Indonesia Karunia Tuhan. Apa kabar kalian? Kiranya kabarnya baik dan sehat. Hari ini kita memasuki sekolah minggu kita secara online di rumah kita masing-masing. Kita memasuki pelajaran yang keempat, masih tetap di dalam triwulan yang pertama, ya. Judul pelajaran kita pada pagi hari ini, murid yang menyangkal diri dari kesombongan. Ayat firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45. Sebelum kita memulai pelajaran sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita meminta mohon pimpinan Tuhan agar kita mengerti firman yang akan disampaikan dan firman yang akan kita dengar pada pagi hari ini. Mari adik-adik bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu atas berkat kasih dan anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mau memuji Engkau melalui sekolah minggu online di rumah kami masing-masing. Kami juga ingin mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati dan memperlengkapi diri kami masing-masing agar kami mengerti akan firman yang akan kami dengar, dan Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakannya di dalam diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik pernah sombong? Tahu apa artinya sombong? Ada yang tahu? Sombong itu adalah congkak. Sombong itu memegahkan diri. Sombong itu menghargai diri secara berkelebihan. Sombong itu tidak baik, ya adik-adik. Sombong itu jangan diikuti. Nah, tadi di dalam ayat firman Tuhan katakan bahwa ada 2 murid Tuhan Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes.
mereka meminta tempat yang istimewa kepada Tuhan Yesus, yaitu untuk dapat duduk di sebelah kiri Tuhan Yesus dan juga duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus. Permintaan mereka itu adalah permintaan manusiawi. Siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin? Siapa yang tidak ingin menjadi terhormat, terkenal? Semua mau, bukan? Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar permintaan mereka itu, Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa permintaan mereka itu telah disiapkan oleh Allah bagi pilihannya. Tuhan Yesus juga mengatakan kepada semua murid-Nya, jika ingin terkenal ataupun jika ingin mau dihormati kepada semua orang, hendaknya mereka menjadi hamba untuk semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini adalah hamba. Ya, hamba harus mau melayani, bukan untuk dilayani. Seorang hamba harus memiliki kerendahan hati. Dan seorang hamba itu tidak boleh sombong. Seorang hamba itu tidak boleh sok pintar. Seorang hamba itu tidak boleh merasa paling baik. Seorang hamba itu tidak boleh angkuh. Seorang hamba itu harus memiliki kerendahan hati. Adik-adik, kita memiliki seorang pemimpin yang kita teladani, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah teladan hidup manusia. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Termasuk kita semua. Adik-adik tahu nggak ciri-ciri atau sifat dari orang yang memiliki kerendahan hati? Ya, contoh yang lain yang mau melayani dengan kerendahan hati, yaitu orang yang mau membantu orang tua, ya baik itu ketika adik-adik mencuci piring atau suka menolong dengan kerendahan hati, ramah terhadap orang lain, suka menolong teman ketika saat jatuh, ya, dan dimanapun berada kita mau menolong. Itu adalah contoh orang yang mau melayani dengan kerendahan hati. Nah, saat ini juga adik-adik sedang melayani Tuhan. Tuhan sangat ingin mau melayani, belajar. Tuhan ingin agar kita mau belajar melayani. Seperti yang saat ini adik-adik lakukan. Ketika tante-tante meminta, ya, minta tolong untuk membaca Alkitab, ataupun ketika tante meminta tolong untuk mau berdoa, bernyanyi, itu adalah pelayanan yang adik-adik berikan kepada Tuhan. Tuhan sangat senang itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus adalah teladan hidup kita. Ketika kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu teladan dan memberikan teladan bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit di antara orang mati dan menyiapkan tempat bagi kita. Ya, mari kita mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika adik-adik masih sudah belajar dalam melayani sekolah minggu, Tuhan sangat senang, ya, karena Tuhan Yesus juga mau melayani, ya, mau mengorbankan dirinya. Demikian juga kita. Nah, sekarang adik-adik walaupun masih kecil, tetaplah setia kepada Tuhan dalam pelayanan apapun, baik dalam pelayanan di sekolah minggu ataupun pelayanan yang adik-adik berikan kepada orang tua ataupun di rumah. Nah, tante minta tugas kepada adik-adik, ya, dalam 1 minggu ini mohon adik-adik untuk mau mengirim foto ataupun, ya, video selama dalam 1 minggu aktivitas apa yang telah adik-adik lakukan, baik itu ketika adik-adik menolong orang tua di dalam mencuci piring, menyapu rumah, membersihkan tempat tidur, atau aktivitas apapun di dalam saat pelayanan.
Terima kasih adik-adik, nanti boleh kirim di WA grup ya. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kiranya adik-adik mampu dan mengerti akan kebenaran firman. Tetaplah setia kepada Tuhan dan andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman, mari kita menghafalkan ayat. Diambil dari Yakobus 4 ayat 10a. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10a. Nah, itu tadi anak-anak cerita kita pada hari ini. Mari kita mulai sekarang belajar ya untuk melakukan setiap pelajaran yang kita dengar setiap minggunya ya. Setelah minggu kita selesai, mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sekolah minggu kita hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan menerapkan setiap pelajaran yang kami dengar di dalam hidup kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan waktu kami selanjutnya, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja Tuhan. Pertemukan kami kembali Tuhan untuk minggu depan di dalam sekolah minggu kembali bersama guru-guru kami dan bersama teman-teman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.